Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Mata Xiaoyan memantulkan seberkas cahaya yang bisa langsung membunuhnya dengan klon dewa asli. Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya memegang jepit rambut naga dan phoenix, dan tangan ini juga seekor anjing lengan baju yang disembunyikan mata. Pada saat ini, di bawah semburan cahaya yang kuat, tubuh menggigil dari mata anjing itu berbalik dan mengintip dengan hati-hati. Awalnya, dia masih bermeditasi di dalam hatinya, dan itu bukan urusanku. Tetapi pada saat ini, dia melihat 4 sinar muncul sepenuhnya di bidang penglihatannya, mendekat dengan kecepatan tinggi, sangat ketakutan sehingga mata anjing itu langsung menghilang. Kali ini, sinkop itu sepertinya tidak pura-pura oleh mata anjing, tapi dia benar-benar pingsan. 4 balok yang bersiul tidak lurus, tetapi bersiul ke arah Xiaoyan dengan arah yang tidak teratur. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menghindar, karena Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa tindakan menghindar saat ini sepenuhnya. Selain itu, keempat balok ini, terlepas dari Xiaoyan dikendalikan oleh larangan mereka, bahkan jika tidak ada kontrol, arah tidak teratur dari 4 balok ini, Xiaoyan sulit untuk melarikan diri. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, tidak ada cara untuk bersembunyi, maka Xiaoyan ingin bertahan hidup saat ini, dia hanya bisa menembak dan membunuhnya. Sinar itu mendekat dengan cepat, dan Xiaoyan hanya berjarak belasan kaki dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan siap untuk menggunakan jepit rambut berlapis naga dan phoenix pada saat sinar itu mendekat. Saatnya untuk mendapatkan kesempatan besar. Xiaoyan menggerakkan jarinya sedikit, dan ketika dia menggertakkan giginya, dia benar-benar siap untuk mengaktifkan jepit rambut naga dan phoenix. Tetapi pada saat kritis ini, tiba-tiba, sebuah tirai cahaya muncul di depannya, dan 4 sinar membombardir tirai cahaya, mengubah arah dalam sekejap, dan terlontar ke kedua sisi. Xiaoyan terkejut, dan hampir mengilhami jepit rambut naga dan phoenix. Pada saat ini, di depan tirai tipis, sesosok muncul, tinggi dan tinggi, dengan lengan giok lembut seperti teratai salju, kaki giok ramping yang indah dan bulat, dan betis tipis dan halus, ditambah dengan tulang giok yang halus, halus dan halus, seperti peri. Dan hal yang paling menarik perhatian adalah 2 telinga runcing muncul di atas kepalanya, pupil mata Xiaoyan langsung menyusut setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Angka ini, mungkinkah? Xiaoyan menunjukkan ekspresi panik dan ragu. Cacing berkepala 9, lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Mustahil untuk mengatakan apakah sosok itu pria atau wanita, tetapi ketika Xiaoyan mendengar suara ini, dia merasakan bunyi gedebuk di dadanya, jantung. Ini benar-benar, Rabbit Essence. Xiaoyan menutup mulutnya dengan ngeri, karena dia terlalu terkejut, suara Xiaoyan tidak kecil, dan Qian Ying di sisi jauh sepertinya mendengarnya, sedikit menoleh, sepasang mata merah khusus, di bawah dukungan wajahnya yang cantik, ia bersinar seperti batu delima. Bersikap sopan, kamu adalah roh kelinci. Seluruh keluargamu adalah roh kelinci, aku adalah kelinci Bingyun yang mulia. Suara tidak senang datang dari Qian Ying di ujung. Kamu sebenarnya seorang ibu. Wajah Xiaoyan penuh dengan keterkejutan. Sebelum ini, Xiaoyan selalu berpikir bahwa kelinci Bingyun ini adalah laki-laki, jadi ketika dia melihat kaisar wanita di pelukannya, dia membiarkannya, dia Xiaoyan memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Setelah melihatnya perlahan muncul dari wujud manusianya, Xiaoyan tidak bisa menerimanya saat ini. Lagi pula, dia membuat segalanya menjadi sulit baginya sebelumnya. Xiaoyan benar-benar muak dengan kenyataan bahwa benda itu bergesekan dengan permaisuri, jadi dia sengaja melakukannya. Sekarang Xiaoyan tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama ketika dia berubah menjadi seorang wanita dengan tubuh yang kuat dan muncul di depan Xiaoyan. Kamu, sial, jika bukan karena permaisuri, aku akan terlalu malas untuk melakukan apapun, dan seharusnya aku membiarkan cacing berkepala 9 membunuhmu. Kelinci Bingyun di ujung segera mendengar suara-suara tidak senang, Xiaoyan tertawa pahit, baru kemudian dia bereaksi, dan kata-katanya agak tiba-tiba. Ketika bahkan mengepalkan tangan dan menyerah untuk meminta maaf. Maaf, saya hanya mengambil kebebasan, saya selalu berpikir, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Huff, kamu sangat keji. Kata Bingyun Tu, Xiaoyan menggaruk kepalanya, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit dan tidak bisa membantah. San Fenzui, apa yang kamu lakukan di sini? Jiu Ying berbicara perlahan, suaranya masih seperti anak kecil. Tidak, aku diperintahkan oleh Tuan untuk melindunginya. Bingyun Tu berkata dengan marah, mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Tuan, apakah Anda berbicara tentang permaisuri? Bukankah dia telah jatuh? Jiu Ying bingung. Situasinya agak istimewa. Kamu seharusnya tertidur. Bagaimana dia memprovokasi kamu, dan mengapa dia melakukan sesuatu padanya?
Bing Yuntu bertanya dengan tidak jelas. Dititipi orang lain, mengambil jiwa orang, harus dipenuhi. Jiu Ying menjawab, Bing Yuntu mengerutkan kening mendengar ini, jadi bahkan jika kamu ingin melindunginya hari ini, aku juga akan mengambil nyawanya. Jiu Ying tidak akan pernah menelan janji. Suara Jiu Ying keluar, dan sepertinya dia tidak berniat untuk memberikan wajah kepada kelinci. Bing Yun. Kelinci Bing Yun tidak terburu-buru, tetapi hanya tersenyum. Apakah kamu yakin? Tentu saja, Jiu Ying dapat membalas dendam pada jiwa orang dengan mengambil jiwa orang. Itu sudah membayar jiwa, jadi itu harus memenuhi janji yang saya buat. Jiu Ying menjawab, saya tidak keberatan jika Anda ingin membunuhnya, tetapi sebelum membunuhnya, saya pikir Anda akan sangat tertarik dengan identitasnya. Kelinci Bing Yun pengecut dengan bahu batu giok, kelinci mewah besar, kini telah menjadi wanita cantik, membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Identitas. Tidak peduli siapa dia, aku akan membunuhnya. Jiu Ying berkata dengan tegas, seolah-olah dia harus memenuhi janjinya sebelum menyerah. Pada saat ini, jiwa Cimi mencibir, diam-diam berpikir bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika Jiu Ying bersikeras untuk membunuh Xiao Yan, Bing Yuntu tidak akan bisa berhenti. Dia adalah yang tertinggi. Saat berikutnya, kelinci Bing Yun berkata, tidak peduli siapa itu, Jiu Ying tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahkan jika, tunggu, apa yang kamu katakan. Yang mulia, Jiu Ying mengangkat suaranya seperti anak kecil dan berkata dengan terkejut. Seperti palsu, permaisuri juga pulih karena dia, meninggalkan kekuatan terakhir untuknya, menunggunya datang. Kelinci Bing Yun mengangguk, dan segera melihat hantu menghilang, berubah menjadi masa kabut hitam dan dengan cepat melolong ke arah Xiao Yan. Murid Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia segera bersiap untuk pertahanan, tetapi kabut hitam menyapu. Pada saat itu, Xiao Yan tidak merasakan niat membunuh sedikitpun. Setelah kabut hitam melayang di sekitar Xiao Yan selama beberapa minggu, kabut itu melayang di depan Xiao Yan, kabut hitam itu menghilang, dan berubah menjadi sosok. Dia berlutut dengan satu lutut di depan Xiao Yan. Jiu Ying, aku menyambutmu di keabadian, akhirnya kau datang menjemputku. Air mata berkedip di mata sosok itu, dan ketika dia mengangkat kepalanya, Xiao Yan melompat ketakutan. Mata anjing itu hanya memiliki satu mata, sehingga terlihat lucu, tetapi sosok di depannya memiliki 9 pasang mata di wajahnya, yang sangat menakutkan. Cacing berkepala 9, jangan lupa, kamu tidak akan pernah melanggar janjimu sekarang, dan kamu harus memenuhi janjimu apapun yang terjadi. Suara tidak senang Bing Yuntu datang. Janji apa? Aku nekat, dan aku harap kamu memaafkanku. Melihat wajah ini hanya dengan mata, Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa. Ayo kita berubah kembali, kata Xiao Yan sambil tersenyum masam. Jiu Ying berubah menjadi sosok manusia, penampilan ini benar-benar membuat Xiao Yan terlihat cemas. Setelah tercengang beberapa saat, Jiu Ying harus menuruti Xiao Yan dan berubah menjadi tubuh yang sangat besar, meskipun terlihat menakutkan, itu terlihat jauh lebih benar daripada wajah dengan 9 pasang mata. Itu tidak benar, meskipun napasnya memang sedikit akrab, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jiu Ying memandang Xiao Yan, dan dengan cepat memastikan bahwa ini bukan kehormatan yang dia tahu. Meskipun itu memang kuat di depan mata, semua orang hari ini, tetapi di depan Sun Sang, Jiu Ying harus menundukkan kepalanya. Tapi Jiu Ying tidak bisa merasakan penindasan di tubuh Xiao Yan. Ini bukan kehormatanmu, tapi memang benar bahwa Xiao Yan bisa merasakan aura familiar, yang membuat Jiu Ying sangat bingung. Aku bukan Sun Sang sudah jatuh. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung. Sun sudah jatuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Zun begitu kuat, dia akan jatuh. Nada bicara Jiu Ying tiba-tiba menjadi bersemangat, sepertinya sudah menunggu terlalu lama di sini, sepertinya sudah menunggu di sini untuk kehormatan Anda. Baginya, berita itu seperti guntur, karena sebelum Xiao Yan datang, ia masih memiliki harapan. Setelah waktu yang lama, Jiu Ying tampaknya pulih, berita ini membuatnya sulit untuk menerima, dan dia masih bertanya pada Xiao Yan dengan tidak percaya. Lalu apa hubunganmu dengan Sun Sang? Jiu Ying bertanya. Reinkarnasinya. Xiao Yan memandang Jiu Ying, yang penuh dengan kesedihan, dan menjawab dengan lembut. Jiu Ying terdiam lagi, yang bisa menjelaskan mengapa Xiao Yan bisa merasakan perasaan familiar di tubuh Xiao Yan. Hormati dia, bagaimana dia bisa jatuh? Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat ini. Dia belum membangkitkan ingatan atasannya. Sampai sekarang, dia hanya mendapatkan beberapa ingatan yang berguna. Jika dia adalah reinkarnasi biasa, dia dapat secara bertahap membangkitkan ingatan tentang kehidupan sebelumnya di Dou-Xian, dapat diingat sepenuhnya. Tapi sekarang Xiao Yan belum mendapatkan ingatan Sun Sang, sangat mungkin untuk menunjukkan bahwa Sun Sang telah sepenuhnya menghapus ingatannya ketika Sun Sang jatuh. Tentu saja, ini sebenarnya yang diinginkan Xiao Yan.
Dia tidak membutuhkan ingatan yang terhormat. Dia mungkin masih menjadi dia saat itu, tapi begitu dia memiliki ingatan dua orang, itu tidak akan begitu murni. Mungkin Zunsang juga berpikir demikian, dan tidak ingin menyerahkan perasaannya pada reinkarnasi. Beberapa hal atau orang atau hal mungkin lega ketika mereka benar-benar berdiri di posisi Zunsang. Kamu tidak memiliki ingatan untuk menghidupkan kembali yang mulia. Jiu Ying juga bingung dengan hal ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Yang mulia telah jatuh. Haha, itu konyol, saya menunggu di sini selama 10.000 tahun, tetapi saya tidak mengharapkan hasil seperti itu pada akhirnya. Jiu Ying mencibir, dan ada kesedihan dan keengganan dalam suara itu. Xiao Yan tidak tahu hubungan antara 9 bayi dan Zunsang di depannya, tetapi tampaknya 9 bayi itu adalah penguasa Zunsang, tetapi Zunsang meninggalkannya di sini. Apakah kamu mengerti Zunsang? Xiao Yan melihat gangguan mental Jiu Ying dan berkata perlahan. Gu Yao, saya telah mengikuti Zun Yu melalui banyak dunia, dan tentu saja saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat memahami semua pikiran Zun, tetapi itu karena waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin alami, dia akan mengerti. Jiu Ying masih menanggapi Xiao Yandao. Sungguh, tapi menurutku, kamu tidak tahu banyak tentang dia. Xiao Yan berkata lagi, Jiu Ying tiba-tiba menatap Xiao Yan, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Ekspresi Xiao Yan tenang, dan menghadapi niat membunuh Jiu Ying, mata Xiao Yan bahkan lebih tenang. Kamu adalah reinkarnasi Zunsang, tetapi reinkarnasi tidak memiliki ingatan Zunsang, maka kamu bukan Zunsang sejak lama, jika kamu berani berbicara denganku seperti ini, aku akan membunuhmu. Jiu Ying mendengar ingatan Zunsang. Setelah Kaisar jatuh, suasana hatinya menjadi keras, dan dia tampaknya tidak menganggap Xiao Yan sebagai atasannya. Begitu suara Xiao Yan jatuh, dia melihat kesembilan kepala seperti ular sanca raksasa muncul dari Xiao Yan, melayang di atas kepala Xiao Yan, seolah-olah dia bisa merobek Xiao Yan berkeping-keping dalam sekejap selama pikirannya bergerak. Cacing berkepala 9. Kamu berani. Sosok Bing Yuntu melintas di depan Xiao Yan, menghalangi Jiu Ying. Setelah Jiu Ying menatap Bing Yuntu, niat membunuh di tubuhnya sedikit menghilang, lalu dia berbalik dan ingin pergi. Kehormatan untuk menahanmu di sini. Xiao Yan berkata lagi, Jiu Ying memberi jeda sedikit, dan dia sangat teliti terhadap monster tua yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tentu saja, apakah dia pintar atau tidak memiliki hubungan langsung dengan waktu. Titik. Beberapa hal bisa tidak berubah oleh waktu bukan berarti semakin lama hidup, semakin baik diri Anda, bahkan terkadang sebaliknya. Dalam waktu yang lama, jika Anda sendirian untuk waktu yang lama, Anda akan kehilangan kemampuan untuk berpikir mandiri. Anda tidak bermaksud mengatakan, Yang Mulia sudah mengaturnya, hanya menunggu Anda datang, apakah Anda ingin saya membantu Anda? Jiu Ying mencibir. Mungkin ini adalah bagian dari alasannya, tetapi saya pikir kehormatan Anda menahan Anda di sini hanya untuk menyelamatkan hidup Anda, itu saja, untuk membantu saya. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, tidak perlu. Xiao Yan juga menjawab tanpa basa-basi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia duduk bersila dan bersiap untuk menyelesaikan penangkapan terakhir dari klon pemakan jiwa. Jiu Ying terdiam setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak berbicara lagi. Ia memilih setelah keheningan, sosok besar itu tenggelam ke dasar jurang, seperti batu yang tenggelam ke laut, selalu diam di dasar. Jika bukan karena kemunculan jiwa Cimi, aku khawatir Jiu Ying akan lupa bahwa dia masih hidup. Apakah benar-benar hal yang baik untuk memiliki keabadian hidup? 1000 tahun dan 10.000 tahun baik-baik saja. Setelah keabadian tahun, ketika semua kenangan telah diencerkan oleh waktu, saya akan orang terakhir di dunia. Ketika Anda melupakan Anda, itu mungkin dianggap sebagai semacam kematian. Tidak dapat dihapus oleh waktu, tetapi akan tetap dilupakan oleh waktu. Ini, juga kematian. Ini mungkin kasus dengan Jiu Ying, pilar spiritual yang menopang pikirannya, itu runtuh, pada saat ini, ia tenggelam ke dasar laut, tidak bergerak, seperti batu. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana kamu bisa seperti ini, Jiu Ying? Melihat itu dengan kepergian Jiu Ying, jiwa Cimi meledak menjadi raungan panik. Bahkan tanpa Xiao Yan untuk memerasnya keluar dari klon Soul Eater, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari klon Soul Eater, dan dia berangkat untuk mencari Jiu Ying untuk penjelasan. Namun, tepat setelah jiwanya meninggalkan tubuh, ia dikelilingi oleh energi hitam yang terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya.